Sobat Kontan, jumpa lagi dalam program Insight Kontan TV. Bersama kita telah hadir Pak Markus, apa kabar? Baik, Mas Mas Andi? Baik, Ya. alhamdulillah. Kedua teman kita ini dari harian rubrik nasional, harian Kontan ya. Kita Nah, bahas mau yang ya. rame-rame nih. Yang lagi rame-rame, yang lagi viral, yang lagi hot isu lah. Ini seputar fenomena daerah beramai-ramai menaikkan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan ya. Sebenarnya ada yang menarik dari fenomena ini karena belakangan ini hampir semua daerah ini kompak. Data Kementerian Dalam Negeri itu menyebut ada sekitar 104 daerah menaikkan pajak bumi bangunan dan 20 diantaranya itu naikin di atas 100%. 100%. Di antaranya yang lagi viral kemarin ya Pati ya. Pati, terus Cirebon itu sampai 1000%. Semarang itu 300%. Nah sebenarnya Kabupaten ya? Sebenarnya kita ingin meneropong fenomena ini dengan menjelaskan apa sih pemicu atau penyebab dari keputusan daerah yang ramai-ramai menaikkan PBB. Karena kita tahu bahwa pemerintah pusat sekarang sedang melakukan efisiensi anggaran ya kan? Termasuk dana transfer ke daerah itu terkena pemangkasan cukup signifikan. Itu kalau nggak salah nilainya sekitar 50 triliun ya. Ya. Dan tahun depan itu kalau nggak salah dipangkas lagi sekitar 24,6% menjadi 600-an ya. 624 triliun dari tahun ini 864 triliun lah Pak. Sisa 200. Nah sebagai contoh aja Pati itu kena pemangkasan PBB itu sekitar 50,7 miliar. Nah kita tahu transfer dana transfer ke daerah ini merupakan sumber utama sebenarnya. Sumber utama banyak daerah, artinya banyak, bahkan kalau Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD itu menyebut sekarang ini masih sekitar 60-70% daerah mengandalkan pendapatannya dari transfer pusat ke daerah. Artinya pemangkasan anggaran transfer ke daerah ini akan menyebabkan ketimpangan fiskal di daerah. Karena daerah punya program pelayanan publik, infrastruktur. Akhirnya yang paling gampang apa? Naikinlah PBB. Nah, sebenarnya gimana nih Pak Markus dari kacamata anggaran makronya nih, anggaran pusatnya nih. Kenapa dan seperti apa? Karena kita tahu bahwa pemangkasan anggaran transfer ini akan berlanjut lagi kan di tahun depan. Ya. Oke. Terima kasih Mas Hafid. Sebenarnya sih gini, apa yang betul disampaikan oleh Mas Hafid bahwa memang pemerintah pusat itu sedang melakukan katakanlah itu bisa dibilang tuh efisiensi anggaran. Cuman jangan salah, efisiensi anggaran itu khususnya untuk program-program tertentu aja. Nah kita semua tahu lah bahwa Presiden kita Prabowo Subianto itu punya program-program andalan. Yang salah satu yang dia dengung-dengungkan yang disebut adalah program andalan mereka adalah yang bernama program makan bergizi gratis. Nah ini tahun ini saja anggarannya kan sekitar 71 triliun. Nah itu bakal ditingkatkan lagi 2 kali lipat kalau nggak salah menjadi 140 triliun. Oke. Jangan salah. Tahun depan naik lagi. 2 kali lipat menjadi 335 triliun ya nih ya, sorry ya triliun ya. Itu dengan harapan anggaran tersebut tuh bisa menjangkau semua peserta yang ditargetkan ada 82,6 juta. Itu mulai dari ibu hamil, anak sekolah, balita. Nah, dengan adanya program tersebut mau nggak mau pemerintah harus katakanlah mengalokasikan kembali anggaran mereka nih. Kira-kira mereka istilahnya mengotak-atik lah. Kira-kira mana nih yang perlu dipangkas. Maka kita dengar waktu awal itu ada namanya efisiensi anggaran. Ya. Efisiensi anggaran itu awal itu membuat banyak kementerian itu pada berkeluh kesah tuh. Mati lampu. Ya, berkeluh kesah tuh mereka semua tuh. Akhirnya banyak program-program yang nggak jalan. Ya maksudnya terutama sekali ini ya masalah perjalanan dinas. Itu membuat semuanya itu terimbas semua. Akhirnya satu-satu tuh kementerian itu nuwun ke DPR, ketok pintu supaya tolong dong naikin anggaran dinaikin lagi. Makanya agak ini ya, nggak ada suara lagi sekarang. Nah betul. Aman ya. Aman. Nah
setelah itu berhasil, salah satu akhirnya kan pemerintah kan harus mengutak-atik lagi nih, anggaran mana nih yang perlu dipangkas. Akhirnya Akhirnya dana transfer tadi. betul. Oke. Akhirnya itu awal tahun ini saja dari kalau nggak salah itu ada pemangkasan sekitar 50 triliun. Iya. Itu mulai dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, semua terpangkas sampai juga dana otonomi ya. Semua terpangkas semua. Di total itu 50 triliun tuh. Nah, itu satu. Itu ternyata tuh bakal terus berlangsung nih ininya nih, pemangkasan ini bakal terus berlangsung. Sampai tahun depan ya? Tahun depan, Mas. Betul disampaikan oleh Mas Hafid bahwa tahun depan itu kalau nggak salah pemerintah tuh mengalokasikan transfer daerah itu sekitar 650 triliun. Jangan salah. Nilai itu adalah yang terendah Rendah ya. selama lebih dari 5 tahun. Jadi turunnya sekitar 24% nih Betul. dibanding tahun ini ya. Tahun itu 840 berarti sekitar 200%. Nah, ini tanda kenapa sih pemerintah beralasan menurunkan itu? Jadi pemerintah beralasannya gini, bahwa nanti itu ke depannya bahwa daerah-daerah itu nanti bisa sebenarnya mereka itu membuat program-program asal ada syaratnya. Harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat. Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat. Ini loh saya punya program kayak gini, nanti bakal diajukan kembali. Jadi intinya itu ada urusannya nih dengan pemerintah pusat. Itu tujuannya apa? Lagi-lagi tadi untuk mengontrol itu. Nah, makanya wajar. Ini kok program apa aja bisa? Sebenarnya bisa. Cuman agak repot Nah, gitu agak ya. repot. Karena apa? Karena bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Karena gini, karena memang itu harus itu ada aturan juga di otonomi daerah bahwa setiap katakanlah program-program dari pemerintah daerah yang memanfaatkan dana transfer daerah, memang itu harus katakanlah itu mengajukan ke sebenarnya sih ke gubernur nih sebenarnya nih. Jadi nggak ada DT2 ya. DT1. Satu. Cuman dilala ini nanti kalau nggak salah kemarin ya, jadi ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa nantinya itu segala kebijakan dari pemerintah daerah itu yang terkait dengan misalnya nih program baru, termasuk juga nih pajak, misalnya mereka mau menaikkan pajak, itu harus di-ACC-kan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini supaya mereka tuh mengetahui bahwa lagi-lagi. Tapi gini, Kus, ini kasihan nih nggak dikasih ngomong. Nggak dikasih ngomong. Benar. Maksudnya gini, kalau misalnya untuk Pemda ya, itu kan kayak pajak gitu, naikin pajak itu kan detail ya, sangat detail. Kan kayak PBB itu kan NJOP per harga tanah dan bangunan per masing-masing lokasi gitu kan. Dia kan naikin kan nggak semua 100% semua area gitu kan. Itu kan satu-satu. Nah, ini gimana caranya kalau mau dikontrol sama pusat gitu kan? Nah, gini. Emang ini kalau ini memang belum ada penjelasan lebih detail ya, karena ini baru semacam usulan dari bukan usulan, itu bakal menjadi suatu kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Artinya setiap daerah yang akan menaikkan PBB itu harus konsultasi dengan mereka. Ya, maksudnya bukan konsultasi, diberitahukan dulu alasannya apa, maksudnya apa. Selama ini enggak ya berarti ya? Mekanisme ini enggak. Undang-undangnya udah mereka, udah daerah. Udah daerah kan, undang-undangnya udah otonomi daerah. Udah haknya dia, benar kan? Iya. Saya tambahin ya. Iya. Terkait dengan yang meletup ini kan termasuk di Pati. Kan pemicunya tadi kenaikan. Ada beberapa daerah lagi, San? Iya. Ada beberapa daerah. Konteksnya kan memang kenaikan PBB. Nah, tadi kan nyambung tuh sebenarnya kalau PBB ini kan kalau di Undang-Undang HKPD kan memang ranahnya daerah, domainnya daerah. Jadi memang ada semacam kebebasan atau kemerdekaan fiskal lah ya di daerah itu untuk memungut pajak-pajak daerah, salah satunya PBB, terus retribusi daerah, pajak reklame dan seterusnya. Nah, kalau saya sih melihat begini, di kasus di Kisruh Pati ini, mungkin saya tarik sedikit Pati dulu ya. Ada dua istilahnya ya, dua ranah lah. Yang pertama dari sisi historis. Nah, dari sisi historis ini kita tahu lah kalau Pati ini kan tanah para pejuang juga ya. Di zaman kolonial pun kan diprotes tuh. Pungutan pajak upeti.
Kalau dengar mungkin Samin, nah itu kan gerakan Samin Yang itu sudah ada sejarah perlawanan ya. ada sejarah perlawanan Ya. dari sisi historis. Hmm. Nah, kalau kita tarik mari, artinya memang ada benang merahnya juga bahwa memang Pati memulai protes karena dianggap ini di tengah kondisi ekonomi pelemahan daya beli, ini kan turun drastis ya. Harga pangan naik, harga transportasi naik, Pengangguran naik. iya, pengangguran naik, PHK naik, sementara penghasilan Iya. ya kan single digit. Nah, ini ditambah sama kenaikan pajak 250% ya. Iya. Nah, Ini ya artinya ini memantik protes masyarakat itu dari sisi historis. Nah, kalau kita tarik juga dari sisi sosiologis, ya tadi kondisi ekonomi kita ini kan nggak baik-baik saja. Jadi itu ada dua hal itu yang akhirnya memantik protes dari masyarakat. artinya ini kan berpotensi untuk kemana-mana sebenarnya ya. Betul. Karena ini kan seperti tadi dibilang ada 104 daerah juga yang sebenarnya Iya. menaikkan ya. Artinya kan mungkin karena belum deadline ya. Ini kan belum deadline pembayaran PBB toh. Yap. Nanti pas waktu deadline kan baru tuh orang mungkin sadar loh, kok sebesar ini yang harus Betul. dibayar. Iya. Ya antara nggak dibayar atau protes kayak di Pati gitu kan, kayak seperti itu. Oke. Jadi masih nyambung Mm-mm. kita sebenarnya menduga bahwa ini sebenarnya sistemik kan. Sistemik itu maksudnya Puncak gunung es lah ya. iya, jadi maksudnya ada hubungan kausalitas. Kenapa daerah itu sampai 104 itu menaikkan PBB. Nah, berarti kan tadi ada benang merahnya walaupun selalu dibantah sama pemerintah Iya. bahwa pemangkasan Karena itu Tidak ada wewenang, hubungan karena ya. itu Iya. ujung-ujungnya karena itu wewenang daerah. Jadi kayak Iya. bolak-balik gitu ya. betul. Jadi seolah-olah seperti melepas Tanggung jawab. melepaskan tanggung jawab Iya. kepada daerah, padahal sebenarnya kan enggak. Kalau kita bicara konteks tadi kemandirian fiskal, kemudian ada desentralisasi, tapi seolah-olah gitu Dilepas kan itu ya. dilepas Iya. begitu aja ketika ada masalah. Iya. Nah, sebenarnya selain transfer pusat ke daerah, artinya kan sekarang kita tahu nih bahwa pemerintah melakukan efisiensi sehingga berdampak terhadap berkurangnya kan anggaran transfer pusat ke daerah yang membuat daerah pada kelabakan nih, karena mereka juga punya banyak program. Artinya sebenarnya selain pajak sebenarnya Oke. ada nggak sih instrumen daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya? Ya. Misalnya kan, Ya. karena kalau melulu ngandelin Pajak PBB maksudnya. pajak PBB ditambah daya beli, artinya momentumnya nggak pas, Ya. daya beli lagi ini, udah deh kalau kayak gini caranya pemerintah daerah udah diem aja nggak usah ngelakuin apa-apa. APBD cuma cukup buat bayar gaji pegawai Ya, misalnya kan. Tapi kalau mereka mau melakukan program-program misalnya kan yang terkait dengan pembangunan di daerahnya tersebut, maka mereka juga sebenarnya harus improve dong ya untuk menggali sumber penerimaan. Nah, apakah benar itu Mas Andi bahwa 60-70% pemerintah daerah kita ini memang masih mengandalkan pendapatannya dari transfer ke daerah? Iya, ke daerah. Ya memang benar, nggak salah. Karena apa? Kita lihat contoh di Pati. Di Pati itu APBD-nya itu sekitar 2,7 sampai 2,8 triliun tahun 2025. Kalau nggak salah 2,1-nya itu dari transfer pusat ya? Iya, gitu. Nah, PAD-nya berapa? Potensi PAD-nya itu 500 miliar. Ya, kecil ya. Iya. Kalau nggak salah sekitar 80% itu dia memang mengandalkan transfer daerah. Makanya ya. makanya si bupati yang baru ini ya Mau nggak mau harus. mau nggak mau langsung menaikkan PBB-nya. Dan belanja pegawainya dia 1,2 triliun. Nah, iya belanja rutin kayak gitu kan. Belanja rutin. Modal, Iya, segala kan? macam. Artinya belum dia harus Iya. ngomong nih kalau hilang semua. Nah, sebenarnya Mas Markus, Yap. fenomena artinya kan bisa kita pastikan terhambat nih keinginan daerah untuk menaikkan PBB kan, meletup kasus Pati. Ada banyak daerah menganulir ya. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah nih. Ya. Gimana nih? Menganulir atau menunda kebijakan dia menaikkan pajak. Iya. Nah, sebenarnya ya
bisa kita katakan bahwa roda pembangunan di daerah ini akan terdampak nih kan. Ya. Nah, sementara kita tahu bahwa APBN, APBD itu adalah salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi. Ya. Bisa nggak berdampak ke pertumbuhan ekonomi Secara keseluruhan. secara keseluruhan ketika transfer pusat ke daerah berkurang dan daerah akhirnya mengalami ketimpangan fiskal sehingga tidak banyak bisa melakukan program-program infrastruktur dan lain-lain. Nah gini, sebenarnya itu bisa, cuman ini dia nih, boleh dibilang ini adalah entah itu bisa kita sebut kecerdikan atau kelihayan dari pemerintah pusat. Karena begini, jangan salah, dengan program-program andalan mereka, sekali lagi nih ya, pertama MBG, dan yang baru-baru ini muncul apa? Koperasi Merah Putih. Iya, koperasi. Nah, dengan ada lagi satu lagi, ketahanan pangan. Nah, dalil pemerintah pusat bahwa dengan 3 program ini mereka meng-create gimana caranya itu supaya pertumbuhan ekonomi supaya tumbuh di Indonesia. Nah, caranya adalah dengan dia tuh menyebarkan semua program itu ke daerah-daerah. Ketahanan pangan, MBG, terus koperasi tadi. Apalagi koperasi Merah Putih. Itu sekitar bakal berdiri 80.000 koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan dan kabupaten kota. Dan yang salah ya, itu kan pembayarannya dia tuh sudah punya pembiayaan legal ya, yang suratnya itu sudah diteken, jadi bisa meminjam 3 miliar. Nah, masalahnya dari himbaran ya. Nah, itu mereka tuh jadi dengan harapan, jadi dengan adanya Kopdes dengan program MBG itu pemerintah berharap bahwa mereka ini bakal menumbuhkan ekonomi di daerah-daerah masing-masing. Champion of. Nah, kalau misalnya ada yang bermasalah misalnya di koperasi nih, pembayarannya dia tertunggak. Kena nih. Cuman pemerintah punya cadangannya. Apa itu? Pemda kena dana desa. Nah, berarti pemerintah itu sudah sebenarnya klaimnya mereka ya. Jadi dengan anggarannya dikurangin, transfer daerah, mereka menyiapkan suatu program. Risikonya udah ditakar gitu ya. Nah, jadi program pusat itu bisa menyebar ke seluruh daerah. Nah, dengan harapan klaimnya pemerintah itu bisa menumbuhkan ekonomi di daerah yang bisa memacu ke ekonomi nasional. Ini kalau kayak kemarin kan ada beberapa kasus itu kan orang ngomong ganti pemain ya. Ini kayak mau ganti pemain juga ya kelihatannya ya. Jadi pemainnya kemarin itu harusnya dari Pemda yang formil melakukan dengan APBD. Ini sekarang diganti nih pemainnya jadi Kopdes gitu ya. Kayak gitu kan? Seperti itu. Dan skemanya top down ya, dari pusat. Top down jelas, pusat ke daerah. Makanya dengan daerah-daerah yang pada menaikkan PBB itu ada yang bilang itu hal yang wajar. Kenapa hal yang wajar? Karena itu adalah langkah yang paling simpel untuk paling mudah ya. Paling mudah untuk nutup ya. Menutup itu kekurangan dengan menaikkan PBB. Karena apa? Lagi-lagi. Kenapa PBB? Karena pasti semua orang punya rumah, punya properti. Banyak semua. Jadi itu gampang dikolek ya gitu loh. Itu mungkin. Iya benar. Nah, Mas Andi, koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis. Kita kan tahu ini baru yang tadi disinggung Pak Markus. Ini kan program yang baru mulai ya. Betul. Koperasi Merah Putih sendiri baru 8.000 ya? Kalau nggak salah. Iya, memang targetnya 80.000. Dari target 80.000 kalau nggak salah yang udah terbentuk baru 100-an. Nah, baru 100 malah. Terus makan bergizi gratis juga begitu kan, masih jauh dari target kan. Baru artinya 20 juta lah sekarang. Artinya ngejar nggak nih ya? Tadi yang disampaikan bahwa ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi di daerah. Tapi faktanya progres program ini juga masih sangat lambat. Betul. Nah, ya kan? Ya, yang seperti itu. Betul. Jadi gini, ini koperasi dulu ya. Koperasi itu kita pernah juga sampaikan bahwa sebenarnya valuasi nilai nantinya nilai koperasi di 2000 sampai 2030 kalau nggak salah itu ditargetkan menyumbang hanya 0,1
satu PDB. Hmm. Jadi sebenarnya kecil. Hmm. Itu konteksnya. Artinya apa? Kecil sekali ya. Kecil sekali. Betul. Masa Ya karena memang dibandingkan UMKM yang memang Ya, jumlahnya 60 60 juta juta. unit UMKM jauh. Iya. Jadi memang kalau terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM jelas jauh lebih tinggi ya, kontribusinya itu sekitar ya 60-an gitu. Nah, dari sini kan sebenarnya sudah kita bisa lihat lah kalau di atas kertas kontribusi program-program pemerintah unggulan nih Presiden Prabowo termasuk tadi koperasi, kemudian MBG dan lain sebagainya. Nah, ini belum tentu juga sih, Ya. juga untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di daerah gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita kritisi sebenarnya di situ juga. Ya. Ya, artinya pemerintah pusat ini di satu sisi dia mencoba program baru yang merupakan janji kampanye presiden. Ya kan? Ini kan program istilahnya kayak uji coba lah istilahnya kan kebijakan ini. Tapi di satu sisi dampaknya sudah langsung terasa bagi daerah. Pemangkasan transport TKD tadi kan. Betul. Istilahnya. Nah, kalau misalnya kondisi ini terus-terusan karena tahun depan itu kan jangankan terus-terusan nih. Sekarang pertanyaan gue ini. Iya. Sekarang nih kan udah ditahan nih, nggak jadi kenaikan. Tapi kan defisit. Terus gimana tuh? Ya. Digimanain ini? Kalau kayak gitu daerah yang defisit tuh digimanain sama pemerintah pusat nih? Ya tentu gini. Pertama artinya mereka daerah ini harus berhutang. Menahan belanja. Menahan belanja. Kalau karyawan, karyawannya deh. Ya, berarti kan gini. Kalau belanja rutin, belanja gaji pegawai ya? Iya, gaji pegawai gitu biaya operasional kantor mungkin itu jalan. Nggak bisa ditahan. Cuma pasti ada biaya-biaya belanja-belanja yang mesti harus ditahan juga. Kayak infrastruktur. Bisa jadi infrastruktur. Artinya apa? Artinya nanti akan berpengaruh sebenarnya ke pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja di daerah. Kalau gitu karena tahun depan tadi di awal udah disampaikan bahwa akan dipangkas lagi TKD ya. Lebih gede lagi berarti. Sampai cuma 600-an triliun kan dari 800 triliun tahun ini. Berarti tahun depan ini makin tidak banyak ruang fiskal nih yang bisa dilakukan oleh bupati, gubernur, wali kota. Ya udah mereka datang ke kantor, duduk diam, ngopi, ngeteh, ya kan? Betul. Paling sebatas itu yang mereka lakukan. Ya. Karena apa? Karena pendapatannya defisit tadi yang dibilang Ojum kan? Iya. Paling sih gini ya. Iya betul. Karena ini mungkin salah satu kendala yang sangat serius nih bagi daerah-daerah yang katakanlah tidak mempunyai potensi. Nah, itu yang aku katakan sumber daya alam terutama. Ya, kan banyak dan itu jumlahnya ya. banyak. Lain cerita mungkin daerah Kalimantan, oke lah, atau Sumatera sebagian. Lain cerita dengan kayak Jakarta, kayak Kalimantan yang dia punya sumber daya melimpah gitu kan. Tambang, nah kayak pati yang lainnya yang berapa persen tadi? Keluar itu kan itu memang harus mereka tuh harus punya berkreasi nih mereka nih. Iya. Memang sih kalau lihat dari PAD itu memang kan nggak hanya PBB aja. Dia kan ada beberapa pecah-pecah yang ditambahin naik lagi nanti. Bisa dibilang ya Pak Markus, Pati ini kayak daerah minus ya. Artinya tadi berapa? 200-an triliun, 2,7 triliun, 2,1-nya dari transfer pusat. Betul. Hanya 500 miliar kan? PAD mereka ya. PAD artinya ini daerah memang nggak kering nih. Pertaniannya kita tahu di Jawa Tengah kan. Pertanian juga udah menyusut. Istilahnya nggak punya pelabuhan, nggak punya perkebunan, nggak punya tambang. Ya kan? Ya, makanya perlu suatu kalau boleh bilang ini pemerintah pusat nih harus membantu dalam hal manajerial dari Pemda nih. Sepertinya harus dipetakan ya daerah-daerah yang memang udah nggak mampu untuk diapa-apain gitu kan. Karena yang tadi itu hampir 90% ya datang dari transfer daerah pusat ya. Artinya yang daerah-daerah seperti ini yang harus jadi perhatian khusus, nggak bisa dilepas semuanya. Istilahnya yang satu udah kuliah gitu, satu masih TK nih belum bisa berenang. Makanya mereka harus wajib melakukan kreativitas kan. Jajaran wajib nih. Kan? Masalahnya mereka tuh bisa apa enggak gitu. Karena kan ya tadi seperti lu bilang, kalau misalnya di daerah sendiri nggak ada sumber daya,
ya kan. Memang kalau dari kreativitas mungkin dengan wisata, dengan ini Iya. mungkin, tapi kan takes time. Nggak mungkin Saat itu ya. bulan ini Tahun gitu ini, jadi Iya. gitu kan. Atau Karena mereka butuh sekarang ya butuhnya. Betul. ya, Sekarang. atau maksudku ya kita bicara ke depan ya, bikin terobosan kayak Batang bikin kawasan industri misalnya. Ya, Ya, itu daerah-daerah di bisa. Jawa ini mungkin Ya, ya. Tapi kan tetap Begitu. itu juga harus ada intervensi pemerintah. Sekarang Iya, kan izin-izin betul. juga kan ditarik ke pusat. Pusat ya benar. Iya. Sebagai contoh, perizinan tambang untuk galian C itu Masuk kan ke mau pusat juga. mau ditarik ke Hmm. pusat. C itu yang kerikil dan pasir ya? Ya pasir ya. Hmm. Dulu semua di daerah kan? Ya di daerah Hmm. ada apa namanya, ada desentralisasi Dapatlah ya, tadi. dapatlah buat Ya, izin untuk ya. retribusi segala Retribusi macam. ya. Iya. gitu. Sekarang pusat juga Sekarang semua. Rencananya mau ditarik ke pusat. Artinya memang ruang daerah untuk apa namanya, Menambah pundi-pundi. ya mencari sumber-sumber pendapatan asli Oh. daerah ya sebenarnya sempit. Ini artinya besar pasak daripada tiang ya Iya, kan? Kalau iya. kalau mungkin lama-lama nggak ada juga jadi apa namanya yang mau jadi bupati di sini daripada nombok ya. Buat jadi bupati mahal, begitu dia di situ anggarannya nombok gitu anggaran kan. kembang kempis. Kembang-kembang. Ya, mau melakukan apa Nggak susah. susah. Nggak didukung Nggak anggaran. bisa. Ya, ini menurutku sih Fit, harus ada proses sih. Nggak bisa serta merta semua dipukul rata. TKD apa namanya TKD. transfernya TKD-nya itu dihabisin gitu kan. Tapi itu belum ada ya kabar ya. TKD siapa aja yang kena itu belum kelihatan ya. Kalau 2026 belum kelihatan sih detailnya. Yang tahun ini? Yang tahun ini kan kalau nggak salah Pati aja kan 50 miliar ya. Itu berkurang. Kenanya Kenanya 50 miliar. makanya dengan asumsi ketika nanti PBB-nya dinaikkan Ah, itu bisa nutup itu. ditutup itu. Ah. Karena gini, Pok. Kan tahun ini kalau nggak salah dipangkas 50 triliun Ya. dana transfer ke daerah. Hmm. Data Kemendagri ada 104 yang menaikkan PBB. Oh. Kayaknya 104 daerah Iya, itu iya, iya. yang terdampak Jadi dari potong ya? pemangkasan Betul, bisa jadi. transfer daerah. Iya. Berarti itu adalah daerah-daerah yang butuh bantuan sebenarnya ya, 104 itu ya kalau salah Iya, ya. iya. Ya jadi kalau menurut saya sih yang pertama ya yang mesti disikapi sama pemerintah pusat itu ya tentu konsep keadilan fiskal antara pusat dan daerah ini perlu di ini lagi lah dievaluasi bagaimana jalan keluarnya. Oke. Kan bisa nih misalkan ya ini memang nanti terkesan kita kayak seperti nyinyir juga terhadap programnya Presiden Prabowo. Tapi pemerintah sejauh ini sudah mengevaluasi atau belum nih kebijakan misalkan makan bergizi gratis. Yang ada kan di daerah itu ada kasus keracunan. Ya kan itu satu sisi. Yang kedua di sisi lain pemerintah bilang bahwa ini menghidupkan ekonomi UMKM lokal segala macam. Tapi faktanya kan ada tuh pelaku usaha nasional yang memang memproduksi food tray Tempat makan ya. tempat makan itu kan teriak juga karena apa? Karena memang pemerintah itu justru mengimpor gitu. Artinya kan sebenarnya kan cita-cita untuk menghidupkan perekonomian daerah ya artinya nggak tercapai gitu. Iya. Jadi harus pemerintah mestinya legowo mengevaluasi deh. Ini kan tahun depan itu kan 335 triliun Ya. kalau nggak salah kan anggarannya. Itu rasanya memang terlalu berat bagi fiskal. Makanya yang dikorbankan tadi transfer daerah dengan harapan 335 itu kan mengalir ke daerah. Tapi itu di atas kertas. Iya. Kita nggak tahu dan itu kan tidak secara langsung Lewat MBG ya. diterima sama daerah. Maksudnya daerah itu tidak punya keleluasaan untuk menentukan diskresi segala macam. Iya, Penggunaan anggaran kan enggak Enggak. gitu. Ini kalau menurut saya itu yang mesti dilakukan pemerintah tadi mengevaluasi deh gitu. Sampai detik ini nih sebenarnya terserah berapa sih? Cuma kayaknya susah ya mengevaluasi MBG karena ini kan program yang sangat diandalkan oleh Presiden Prabowo kan. Bahwa ya, Ya, tapi evaluasi tetap harus ya. dilakukan sih. Karena kalau tanpa itu kan kita bergerak tanpa masalah begini, masalah itu semuanya itu setiap ada ada Protes. statement statement pasti yang ditonjolkan itu adalah MBG lagi. ya karena memang faktanya banyak problem juga ya Mas Andi. Banyak. Iya, Iya. tadi dibilang apa? Keracunan lah, Keracunan. dapur fiktif. Nah,
Ya, Belum lagi kan ada problem juga dengan apa namanya vendor. iya. Jadi ini yang mestinya kan perlu Karena ini memang karena ini memang yang program-program seperti ini kan memang niatnya bagus, cuman kan detailnya ini yang jadi Nah, masalah. betul. Karena gini, MBG ini kan seharusnya harus melibatkan daerah ya. Harusnya ya. Nah, harusnya. Sepengetahuan terkini itu memang tuh belum ada itu yang melibatkan daerah. Paling itu mitra-mitranya aja, mitra-mitra di daerah. Cuma belum ada yang melibatkan pemerintah daerah. Karena mungkin hanya melibatkan mungkin instansi-instansi, aparat-aparat. Nah, kalau pemerintah daerah Enggak ya. enggak sih, belum. Karena pernah tuh program dari kalau nggak salah dari pemerintah Jakarta ya, dia ingin menyelenggarakan program yang mirip dengan MBG. Cuman nggak dibiayai MBG. Kayaknya sih di hold dulu karena nunggu program dari takutnya double. Intinya memang keterlibatan daerah itu memang tuh belum. Artinya harus di struktur ya, di sistem, dibikin sistem yang memperlibatkan juga supaya bisa melibatkan pemerintah daerah. Ini kalau misal pengen kalau masukin pemerintah daerah situ. Nah, karena ini dipotong tiba-tiba. Jadi ya bisa kita simpulkan dalang dibalik porak-porandanya fiskal daerah saat ini adalah program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Program ketahanan pangan ala Prabowo. Ya sayangnya yang kena masyarakat ya. Iya, ujung-ujungnya masyarakat lagi yang harus membayar PBB lebih. Pajak lah ya pokoknya. Pajak lagi. Di saat momennya juga nggak tepat, daya beli lagi turun. Ya kan? Makanya benar tadi Mas Andi bilang bahwa pemerintah harus mencari solusi atas problem ini. Harus diantisipasi karena tahun depan dipangkas lagi TKD. Jangan kemudian nanti muncul lagi fenomena ini lebih besar. Nanti muncul lagi fenomena pati di daerah-daerah lain. Ya kan di Bone udah mulai. Kan? Kemarin malam memang sudah dibatalkan akhirnya. Kan? Karena ricu juga. Iya, kita kan. Tapi ya itu tadi dibatalkan tarifnya kan tidak menyelesaikan persoalan Memang, gitu loh. Tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan persoalan yang pasti sebagian pembangunan di daerah akan mandek. Iya, akan mandek itu yang pasti. Dan itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Gitu. Oke. Baik ya. Sobat Kontan, diskusi yang menarik telah kita lalui bersama Mas Sandi, Pak Markus dan Pak Ujum. Kita banyak mendapatkan insight baru ya seputar fenomena maraknya daerah atau daerah yang beramai-ramai menaikkan PBB. Oh, rupanya dalangnya dari awal udah dibongkar sama Pak Markus. Ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari program janji kampanye Pak Prabowo lah. Daerah menjerit. Sehingga mereka serba salah naikin PBB di demo. Akhirnya dibatalin deh. Sekarang mereka mungkin daerah ini lagi pada uyeng nih kalian, bupati udah nggak punya banyak uang mereka untuk melakukan program-program. Baik, Sobat Kontan, cukup sampai di sini podcast kita. Nantikan episode podcast berikutnya. Salam Kontan. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.